Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ada berita, Kang, ini mengerikan kalau memang ya benar terjadi ya. Hmm. Jadi kajian politik Merah Putih menduga adanya dugaan Taipan 9 Naga sudah membeli parpol dan tiket capres. Untuk memasukkan undang-undang dan calon presiden yang sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi sebagai gambaran saja di berita ini, ada dugaan Taipan 9 Naga membeli 9 partai politik masing-masing 1 triliun rupiah. Jadi kalau di total 9 triliun tuh. Plus membeli suara masing-masing anggota DPR 575 suara ya untuk menggolkan undang-undang. Itu disampaikan oleh Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi. Kemudian juga kalau diduga ya masing-masing anggota DPR RI minimal 10 miliar, Kang. Jadi kalau dibeli suaranya oleh Taipan kan cuma 5,75 triliun rupiah. Jadi dibulatkan 6 triliun lah gitu loh. Nah, secara hitungan matematis, menurut Sutoyo, total biaya Taipan 9 Naga ini akan menguasai DPR RI dengan membeli parpol dan anggota DPR cuma 15 triliun. Ditambah dana pencapresan sebesar 20 triliun. Ya, sekitar 35 triliun lah. Udah beli negara gitu. Itu kecil buat mereka ya, dengan dana usaha yang sangat-sangat menggurita di mana-mana. Ya, ini bahasan lama sebetulnya, Kang. Kita juga sering memperbincangkannya, tapi nggak sampai berani kita sampaikan di video, karena ini kan didasarkan pada rumor, fakta data yang berbicara menunjukkan hal itu harus ada kalau kita mau angkat. Nah ini kita angkat karena ini bentuknya reaction news terhadap sebuah berita yang menginformasikan adanya diskusi publik ya Kang dari Pak Sutoyo. Kajian apa Merah Putih tadi ya? Kajian Merah Putih ini berani sekali nih, memang itu tadi. Persoalan kebangsaan yang dikuasai oleh oligarki itu juga sudah terjadi sejak eranya Pak Harto dulu. Tapi Pak Harto ini kuasanya jauh lebih besar dibandingkan oligarki. Jadi oligarkinya sudah bermain tapi masih bisa dikendalikan lah gitu. Tawar-menawarnya, bargaining positionnya masih sama-sama kuat lah, sama-sama bagus lah. Nah tidak seperti hari ini yang diindikasikan oleh banyak pihak sudah tunduk takluk gitu pada keinginan para oligarki itu. Nah ini yang saya kira kiamat demokrasi kalau betul apa yang disampaikan di diskusi itu. Mudah-mudahan sih tidak betul, tapi hal itu masuk akal gitu Kang. Berarti ini harusnya kajian politik Merah Putih punya data yang begitu kuat dan akurat ya. Kalau enggak, kalau mana berani dia membuat itu menjadi diskusi publik ya. Bisa jadi mereka punya data yang real, yang clear, tidak seperti kita. Sehingga mereka jauh lebih berani membuat itu menjadi sebuah diskusi politik. Dan penting itu untuk diketahui oleh rakyat kita semua, sehingga kita bisa lebih realistis melihat proses-proses politik yang terjadi di negeri ini. Kalau ada keanehan, kalau ada kejanggalan, maka itu bisa diidentifikasi adanya potensi mereka sudah termakan oleh uang-uang haram itu. Akan jadi apa negara ini ya? Iya, mungkin akan menjadi seperti negara lain yang sudah dikuasai oleh orang-orang dari negeri Cina. Iya. Ini ada berita lain, Kang. Jadi beritanya itu menyoroti Ketua Umum P3 ini. Jadi Soeharto. Ketua Umum P3 ini kayak mendadak, Kang, sejak jadi menterinya Jokowi. Oh, berarti dari itu yang 9 naga itu uang. Belum. Oh, itu berita yang berbeda ya? Beda. Oh iya, saya kira nyambung. Jadi sejak jadi menterinya Presiden Joko Widodo, harta 84 juta jadi 59 miliar. Wow. Wah, luar biasa ini. Itu berapa persen, Kang? Gimana ngitungnya? Udah nggak bisa ngitung lagi ini kan. Jadi memang di Ketua P3 ini kan sebelumnya diguncang mosi tidak percaya kan oleh kadernya. Kita dengar kemarin. Ya kan. Nah, ini kembali menjadi perbincangan publik karena itu tadi dikabarkan kayak mendadak ini semenjak menjadi Menteri Bappenas ya. Semenjak menjadi Bappenas, dan ini ada pihak dari luar yaitu mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Korupsi. Keren. Ini melakukan aksi demo di gedung KPK kemarin-kemarin ini.
mereka mendesak KPK untuk mengusut adanya dugaan korupsi di Bappenas, terlebih dengan adanya penggelembungan harta Suharto Monoarfa yang dibilang fantastis ya. Ya. Tahu Kang responnya Suharto? Mungkin nih, saya juga belum tahu ya, tapi ini pembayangan saya aja. Suharto bilang, mahasiswa itu dikendalikan oleh lawan politik saya. Mahasiswa itu dibayar oleh orang yang mau menjatuhkan saya sebagai ketua P3. Iya, umum itu. Standarnya lah begitu ya. Walaupun itu memang mungkin benar. Karena biasa juga pola-pola begitu terjadi. Udah SOP itu. Tapi buat kita sih bagus-bagus aja. Kita tetap apresiasi mahasiswa itu, walaupun gerakannya terlepas dari murni atau tidak, tapi ini membuka mata kita semua gitu, bahwa ada kenaikan yang tidak wajar ya harus diusut gitu. Jangan sampai ini terjadi kan justru pada saat ketika rakyat sedang betul-betul terjerumus pada jurang kemiskinan yang begitu dalam gitu. Nah, ketika pejabatnya malah naik merangkak tidak masuk akal, ini harus menjadikan sasaran tembak KPK gitu. Ya P3 harusnya sih kalau tidak mau dibubarkan, itu kan berat nih kalau tetap mau berjalan. Dengan logo Ka'bahnya aja sudah tanggung jawab luar biasa gitu. Jadi saran saya sih bubar saja ya P3 gitu. Enak banget ngomongnya. Ya nggak apa-apa, rakyat pemegang kedaulatan. Saran bentuknya juga Kang. Kalau tidak dibubarkan, ya itu harus membuat sebuah restorasi besar-besaran, revolusi di dalam tubuh P3 agar P3 kembali betul-betul menjadi jati diri partai politik Islam yang bisa dibanggakan, yang bisa diidamkan oleh umat Islam, bukan dijauhi seperti hari ini. Ya, semoga saja ada perubahan-perubahan ke depannya ini ya. Ini ada berita lagi, Kang. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Juru bicara PSI, Aryo, mengkritik pemerintah DKI Jakarta yang akan menerapkan pemisahan tempat duduk penumpang pria dan wanita di angkot untuk mencegah kasus pelecehan seksual. Jadi, ini ada pertanyaan nih dari jubir PSI. Kalau tempat duduk laki-laki penuh dan nantinya ada penumpang laki-laki yang mau naik, apakah harus ditinggal? Kan begitu. Kan nggak cukup tuh karena dipisah gitu. Jadi kritikan ini aturan baru yang akan diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Ya nggak apa-apa lah PSI yang ngomongnya. Kalau yang ngomongnya P3 kita hantam habis-habisan itu gitu. Karena itu partai Islam gitu. Masa mengkritisi pemisahan laki-laki perempuan, justru itu bagus gitu. Bahkan di beberapa kalangan untuk penyelenggaraan resepsi saja gitu, ada itu yang dipisah gitu. Laki ke sini, perempuan ke sini. Ya itu untuk jalan saja untuk menghindari potensi-potensi kemaksiatan lah gitu ya. Kalau saya kira kalau kita sih justru sangat mengapresiasi pemilahan itu kan, laki-laki perempuan dipisah tempat duduknya. Adapun pertanyaan dari jubir PSI itu sifatnya teknis, bukan kontennya gitu. Nah, kalau bicara teknis, Anda harusnya tanya lebih detail dulu. Pasti ada jalannya itu, pasti ada caranya gitu. Jangan mengkritisi, menyinyiri dengan sebuah pertanyaan yang teknis. Ini nggak masuk, saya kira nggak dewasa lah, nggak mateng ini pertanyaannya. Kalau saya kira begini, kalau PSI lebih senang laki-laki dan perempuan bercampur baur, yang bilangnya begitu saja sekaligus gitu. Jangan muter-muter dengan cara seperti ini. Kalau di Islam saya kira ini pendekatan yang sangat bagus. Bukan saja di Islam, karena ini juga tadi ya, meminimalisir potensi pelecehan seksual di angkutan umum. Betul. Tapi mungkin karena PSI selama ini belum ada celah lagi, jadi ketemu kayak gini langsung aja gitu kan. Iya. Mungkin proyeknya gitu, dalam 1 bulan minimal 1 kali menyinyiri Anies. Pas di bulan ini, aduh kita belum dapat nih. Ya udahlah apa yang ada, ya udah itu aja. Mungkin begitu. Akhirnya yang di dalam agak gerah juga nih, kok tugasnya disuruh nyinyirin Anies terus. Udah keluar aja lah. Makanya berbondong-bondong lah kemarin puluhan caleg PSI ya. Ke Perindo.